Baik. Yaitu bagaimanakah dalam bidang ini, terutama dalam bidang dalam kaitan untuk baik itu sosial ya, tadi pelayanan sosial, termasuk juga dengan kerawam tadi. Prinsip yang ada dalam bukunya Abi Susanto itu memberikan pengertian yang baik juga bahwa bidang-bidang itu tidak lepas dari juga manajemen kesukarelaan. Jadi kita ingat bahwa gereja itu secara spesifik bukan institusi atau bisnis ya, dalam arti ketika juga melaksanakan pelayanannya, tetapi sungguh-sungguh dalam kaitan dengan seperti di sini sukarela. Maka tadi saya bertanya kepada Rani, itu bagaimana hasilnya? Ya? Karena apakah untuk pribadi, apakah untuk lembaga, dan bagaimana mengelolanya? Karena soal bidang sosial ekonomi itu menjadi sensitif dalam soal keuangan, kan? Termasuk dalam bidang kerawam tadi itu. Kita sudah mengalami betapa membawa dampak dari soal uang itu kepada relasi sesama pengurus ya. Kemarin kita belajar waktu live in dengan umat di stasi Gempol ya. Jadi itu kita boleh mendengarkan, tetapi kita tidak boleh memutuskan. Silakan mendengar apapun dalam prinsip pastoral itu silakan. Tapi kebijaksanaan, virtus stat in medio, kebijaksanaan itu ada di tengah-tengah. Kita harus mendengarkan dari banyak pihak. Itu penting untuk menilai mana yang benar, mana yang tidak. Itu pembelajaran kita. Saya mau mengajak kepada saudara untuk melihat salah satu contoh juga. Ini termasuk pengembangan sosial ekonomi di bidang kerasulan umum ya. Ini bukan awam secara spesifik. Tapi kalau tadi punyanya Rani itu ada apa saja kegiatan-kegiatannya, juga ini di salah satu paroki di Surabaya itu memberikan seperti kemarin sebenarnya kalau di paroki Senaning ya tentang liturgi ya itu jelas nama kegiatannya apa, tujuan kegiatannya apa, sasarannya siapa ya, lalu tempatnya kapan, penanggung jawabnya siapa. Jadi rumusan ini eh, secara struktur itu sederhana, tetapi banyak membantu kita supaya kita itu tidak semua diserahkan kepada misalnya ketua stasi, ketua paroki, ya, ketua lingkungan, tapi masing-masing punya bidang-bidang sendiri. Lalu misalnya pelatihan keterampilan menjahit, ya ini memang sesuai dengan situasi setempat ya. Kalau kita membuat pelayanan itu menjadi penting bagaimanakah situasi kita mengenal bakti sosial dalam rangka aksi pasca. Nah, itu banyak terjadi seperti kemarin kita ke Gempol ya, ada bakti sosial mengumpulkan beras dikirim ke lansia, lansia dan seterusnya. Jadi kapan itu waktunya? Penting untuk juga kita itu belajar. Misalnya tadi ya tani, pertanian, oke lah. Dan kita itu harus punya program karena kadang-kadang bisa jadi panen itu gagal. Karena apa? Karena musim. Kita memperkirakan itu apa enggak? Ya, kondisi seperti itu atau enggak? Nah, misalnya gini, kondisi-kondisi yang yaitu makanya tadi saya juga bertanya bagaimana mengelola keuangan.
itu menyangkut tadi CU, koperasi yang tidak mudah uang. Banyak soal-soal keuangan itu gara-gara CU dan juga koperasi ya. Iya, apalagi kalau yang ikut anggotanya itu orang kecil, nah itu bahaya. Bisa-bisa hilang. Uang duit kami aja ratusan juta hilang di CU di sini. Apalagi ada karyawan yang ikut di situ. Nah, itu berat. Bantuan ada donor darah, bantuan sosial dalam rangka perayaan Natal misalnya. Jadi hal-hal spesifik, misalnya apalagi penjualan peralatan sekolah, alat tulis murah, pembagian sembako untuk masyarakat miskin, pemeriksaan kesehatan. Nah, itu bagus ya. Dari seksi pelayanan sosial di paroki Blora itu membuat rosario. Dari apa? Dari kayu-kayu, meja, kursi sekolah yang sudah ditutup. Lalu mereka, ini untuk apa ini kayu-kayu? Akhirnya kayu-kayu itu sama seksi sosial ekonomi dikembangkan, dibuat rosario. Jadi rosarionya itu dari kayu jati tua yang bagus, yang kemudian dijual. Dia ada orang juga yang dibayar, lalu diambil oleh paroki, disediakan oleh paroki alatnya, bahannya, untuk kemudian ada kerjasama. Itu bagus. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita dalam merencanakan hal-hal seperti itu? Tadi ada hal struktur yang membantu kita. Apa kegiatannya? Tujuannya apa? Itu tujuannya. Supaya kita itu tidak kemana-mana, tapi fokus. Sasarannya siapa? Tujuan sembako ini sasarannya siapa? Seperti ini, makan siang gratis, sasarannya siapa? Orang di rumah tadi pagi makannya rawon. Lalu di sekolah dapat makan siang gratis 10.000, cuman dapat nasi satu kepel sama mie sama apa itu cilok gitu ya. Itu apa itu? Ya tidak tepat sasaran lah. Sasarannya siapa dan sasarannya untuk siapa? Itu tidak adil, semua tidak dapat dan seterusnya. Ada tipe strategis, yaitu meliputi waktu yang panjang. Jadi ada rencana jangka panjang. Tapi juga rencana jangka pendek itu apa? Nah, rencana jangka panjang itu tadi, misalnya dalam visinya, maka tadi penting ada visi misi. Kita lihat visinya itu untuk apa? Salah satunya kan tadi, misalnya yang disebutkan dalam soal untuk semakin cerdas dalam gereja sinodal ya, semakin sejahtera. Itu ada ungkapan itu, berarti nyambung dengan kehidupan ekonomi. Nah, itu kan visi itu kan panjang. Lalu diaplikasikan dalam rencana-rencana strategis itu tadi. Maka visi itu selalu memberikan dampak kepada juga kegiatan dalam 5 bidang tugas gereja. Kalau nggak jelas ya nggak jelas. Ini dimasukkan mana dan lain sebagainya. Lalu tipe taktis, waktu jangka pendek seperti tadi programnya. Oh, bulan Maret itu ini sembako kebetulan atau April lah kayak gini ya untuk pelayanan bingkisan Paskah. Nggak usah niru-niru, ada Minggu Berkah, ada Jumat Berkah, ya kan? Kadang-kadang kita terlalu latah ya paroki-paroki itu ya. Tiru-tiru, latah. Nanti kalau sudah Jumat Berkah dibilang, oh ini program Islamisasi. Lalu kita Minggu Berkah dibilang, oh ini Kristenisasi. Lalu mutung, nggak lanjut lagi, ya kan? Kadang-kadang kita tuh nggak adil dalam hal-hal seperti itu.
rencana dilaksanakan untuk menggerakkan organisasi menuju tujuan jangka panjang. Tapi juga secara spesifik, dalam arti memenuhi secara konteks itu apa kebutuhannya. Maka ada, kalau kita merumuskan untuk perencanaan seperti itu, termasuk juga kerawam. Saya tadi ya, untuk rekoleksi di mana? Di paroki Blimbing itu ada rekoleksi untuk mereka yang menjadi RT, RW umum. Jadi ada di apa? Pokoknya yang tidak masuk dalam gereja itu mereka memang dibekali seperti itu. Maka ada pertanyaan-pertanyaan penting di sini. Misalnya begini, untuk merumuskan pertanyaan refleksi, apa yang harus kita lakukan? Jadi pertanyaan ini memusatkan perhatian pada kebutuhan khusus yang dicoba dipenuhi oleh gereja dan pelayanan. Apa sih paroki ini apa? Nah, kata tadi misalnya pertanian, soferdian. Kenapa ada kata soferdian? Saudara-saudara, kenapa ada kata soferdian? Petani soferdian, kelompok tani soferdian. Ayo, kenapa? Ya karena parokinya dikelola oleh Romo-Romo SVD, Societas Verbum Dei. Kan mesti karisma dari Romo parokinya itu juga ada di situ, sekalipun juga mengambil. Ya, ini makanya tadi pertanyaan saya, jangan-jangan kelompok tani Soferdian ini untuk siapa? Ya memang tidak apa-apa, tapi kan itu memberikan kekasan ya pada paroki tersebut, nama-nama tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Untuk siapakah kita akan melakukannya? Nah, itu. Kalian ngerti kemarin di paroki di Manastasi Gempol 30 tahun ya berputar-putar. Pengurusnya ganti dari ketua, nanti sekretaris jadi ketua, muter bulat. Karena sudah terlalu enak ketika diganti ya, mereka merasa kehilangan pemasukan. Nah, itu tadi padahal tidak sesuai dengan prinsip manajemen sukarela. Ya suka, ya rela. Nah, itu kerelaan persoalannya. Memang akan seringkali dibicarakan, artinya diprotes itu pastilah. Ya, berbuat baik diomong, tidak berbuat baik diomong juga. Ya, lebih baik berbuat baik sekalian diomong ya apa. Pertanyaan ini ditujukan untuk mengenal kebutuhan gereja dari berbagai kelompok. Lalu bagaimana kita akan melakukan apa yang ingin kita lakukan? Mengajak kita berpikir untuk mencari berbagai jalan yang dapat menjadi saluran perencanaan. Asalkan apa? Asalkan tadi sesuai dengan visi dan misi dan juga keuskupan. Ya. Itu menjadi penting karena bisa saja keuskupan Malang itu keuangan dimanapun termasuk di komisi seksi itu harus dilaporkan dalam pos-pos sesuai yang bisa dipantau oleh keuskupan. Jadi, saat itu juga itu repot. Di satu sisi misalnya keuskupan, dampak dari keuskupan yang demikian sejak Monsinyur Pidiarto itu menyebabkan strict, ya ketat, transparan sampai di paroki dan stasi. Nah, ketika parokinya nggak siap, stasinya nggak siap, ya itu tadi seperti yang kemarin yang kita datangi itu, ya, yang dulu-dulu memasukkan uang paroki ke CU, ke koperasi. Akhirnya hanya ada angka tetapi tidak ada duit. Duitnya di mana? Duitnya diputar untuk simpan pinjam. Nah, itu nggak sesuai.
hilang semua. Gitu. Lalu yang perlu diperhatikan perencanaan program juga. Program dan kegiatan memerlukan perencanaan. Jadi apa membagi keseluruhan rangkaian aktivitas ke dalam bagian-bagian yang memberi manfaat. Ya nggak apa ya, sederhana saja. Misalnya tadi mengadakan donor darah. Di tempatnya Rani mungkin nggak ada donor darah ya. Apa yang mau disedot kalau Rani aja contohnya seperti itu? Darah. Hmm. Mungkin ya itu kan cocok. Itu karena ada di kota ya, di Surabaya. Mungkin orangnya gemoy kayak Ikhnas seperti itu ya kan di sini kalau apa umpamanya kayak Ikhnas ya program donor darah ya itu relevan ya kan spesifik kan baik ya itu seperti itu ya. Kalau di tempatnya Rani ya nggak cocok, sudah disuruh bertani masih diambil darahnya, kuat bagaimana? Nah, seperti iya, belum lagi nyamuknya mengandung malaria, kan nggak bisa itu juga. Nah, itu contohnya seperti itu kan. Maka pada ke dalam bagian-bagian yang memberi manfaat. Tidak apa-apa sederhana, asalkan memberi manfaat. Jadi berguna untuk juga umat, juga berguna untuk masyarakat setempat. Lalu memberikan tanggung jawab perencanaan dari setiap bagian kepada orang-orang yang tepat tadi makanya. Penanggung jawabnya siapa? Itu penting supaya tidak mengandaikan. Ya kayak kemarin sebenarnya saya kasihan ya karena di stasi tersebut lebih banyak ya ketua stasi istrinya dan ibu salah satu ya karena kondisi masyarakat apa umat di situ yang demikian sebenarnya menjadi yang tamu lalu semua juga terlibat untuk hal itu. Jadi ini memberikan kepada kita tanggung jawab. Tanggung jawabnya siapa itu tadi? Mengelola koperasi, keuangan, CU, dan kalau ada uang hilang, siapa yang tanggung jawab? Kan itu penting. Ya, memberi sembako, siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Jangan sampai lalu kemudian juga pastor sentris atau juga otoritas, oh itu karena saya dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang seperti itu. Dulu itu, mesti orang bicaranya gitu. Dulu saya begini, sekarang itu yang penting. Sekarang itu yang penting. Kamu sekarang banyak protes, ya kan? Ya, kadang-kadang pengurus lama itu dulu ya, bukan dulu, sekarang loh. Bagaimana? Bagaimana kita itu bekerja sama? Jangan membandingkan dulu, penting itu sekarang. Menetapkan target waktu untuk penyelesaian bulan apa, misalnya kan, ada bulan-bulan penting seperti itu. Kapan dilakukan? Menentukan dan menyediakan sumber daya untuk setiap bagian. Apa yang perlu untuk dikerjakan? Lalu penting tadi seperti tadi juga diungkapkan apa hambatan masalah dalam perencanaan. Ini kan kalau kemarin dalam pastoral circle itu kita perlu mengevaluasi. Jangan-jangan memang kita kurang pelatihan. Perlu ada pelatihan-pelatihan ya kan. Memanggil kayak tadi pertanian perlu memanggil orang untuk bisa bertani. Macul itu tidak gampang loh. Nanam itu tidak hanya ditaruh saja. Oh besok tumbuh tidak seperti itu juga. Atau tadi juga membuat pelatihan untuk orang-orang mempersiapkan itu tidak hasilnya itu tidak besok baik orang itu tidak juga bisa demikian ya. Jadi, perlu perencanaan dianggap tidak alkitabiah. Kadang-kadang dalam merencanakan itu kita perlu
untuk juga mengambil nilai-nilai Injilnya supaya tidak terlalu apa ya duniawi lah, semacam CU gitu itu harus hati-hati juga dalam pengelolaannya, harus profesional karena kita itu bukan bisnis, karena kita itu bukan soal materi. Karena banyak juga CU-CU yang bangkrut. Lalu terkendala pelaksanaan, perencanaan tidak berorientasi pada tindakan. Ya hanya sekedar rencana saja, tidak ada realisasi. Perencanaan menghabiskan terlalu banyak waktu. Kita terlalu sibuk untuk membuat rencana. Ya. Rapat itu untuk merencanakan saja. Belum dilaksanakan rapat lagi untuk merencanakan. Nah, itu kadang-kadang rapat terus. Merencanakan untuk rapat akhirnya. Jadi bukan untuk merencanakan bertindak. Perencanaan juga tidak realistis, tidak sesuai kebutuhan. Jadi misalnya adanya perubahan yang cepat, misalnya bencana alam. Itu misalnya kemarin kalau ada gunung Lewotogi meletus ya, wah pertanian itu bisa. Makanya tadi kapan waktunya perlu untuk dilihat. Kalau gagal panen, banyak petani gagal panen. Banyak banyak kemarin peternak di Kalimantan itu hancur lebur, termasuk di Jawa karena kena itu yang sakit kuku dan hidung, itu banyak babi yang menikmati ya, ya babi yang mati, sapi juga itu gagal gagal semua, orang habis-habis. Perencanaan menjadi tujuan, bukan sarana untuk mencapai tujuan. Jadi tujuannya apa? Lalu bagaimana kita mencapai ke sana? Dalam buku Seven Habits, itu kan Stephen Covey, tujuannya apa? Dulu tujuannya. Kamu tujuanmu apa di sini itu? Tujuannya untuk menjalankan sebagai mahasiswa S2 Magister Pastoral. Maka apa yang perlu untuk itu? Kuliah, gitu, melaksanakan tugas, tanggung jawab, ya kan? Masuk, ya kan? Kan gitu dari tujuan. Tidak bisa kamu menjadi MA gitu, Master Alam Gaib, tiba-tiba dapat gelar S2, nggak ada ceritanya. Kecuali seperti kemarin itu, ya kan? Menteri itu, bahlil itu, nggak bisa seperti itu. MAG itu Master Agama, bukan Master Alam Gaib, tiba-tiba kamu dapat gelar S2. Kalau kamu Master Alam Gaib, ya kamu kuliah di kuburan saja. Ya, itu kita perlu membuat presentasi, ini termasuk bagian dari itu, saudara-saudara, yang bisa saya berikan kepada kalian semua yang bisa itu tadi menjadi dasar-dasar kalau kalian membuat presentasi ya. Apa yang saya sampaikan ini bisa untuk, jadi kalau presentasi paper, kalian membuat paper dari itu apa sih masalahnya khusus, itulah yang kemudian ditanggapi dalam dalam penjelasan-penjelasan seperti itu, urean-urean itu, dasar-dasar itu seperti. Baik, saudari-saudara, baik yang di Zoom ataupun yang ada di kelas, itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian karena waktunya juga sudah habis ya. Terima kasih untuk yang presentasi Rani dan juga kepada Ignas. Kalian ini bertolak belakang. Kalian berdua bertolak belakang. Ya. Baik. Itu saja ya. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan. Oh ya, sama-sama. Kita minggu depan ada kuliah kan ya, terakhir ya kan, untuk itu. Lalu begini, untuk evaluasi setelah evaluasi live in kita,
Hari ini Bu Tita nggak masuk ya? Sakit ya. Apakah minggu depan saja evaluasi? Iya, Bu Tita juga. Karena kamu katanya mau minta pengakuan dosa. Kepada siapa? Kamu minta sekarang pengakuan dosa pada saya itu supaya nilaimu baik atau apa? Baik. Saya memberi sebagai imam, bukan sebagai dosen ya. Oke, baik. Harus kamu bedakan. Hah? Ya, pengakuan. Nanti terlalu malam evaluasi dan pengakuan dosa. Ya, kamu minta tambahan acara pengakuan dosa. Iya. Kamu kira saya menanggung dosamu nggak berat pulang lagi? Iya. Baik ya. Ya, kita tutup dulu dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur atas segala anugerah berkat bagi kami untuk melayani Engkau dalam karya-karya sosial dan kerasulan kami sebagai awam dimanapun kami berada. Semoga kami membawa berkat bagi kemuliaan. Berkatilah pada pekan suci ini juga agar kami Kau anugerahkan kesehatan dan segala yang kami persiapkan untuk bisa merayakan pekan suci, trihari suci dengan juga sepenuh hati. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu usaha-usaha kami dan juga perjalanan pulang kami. Dalam berkat Allah yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.